Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama, marilah kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada Bapak, kami persilahkan. Buat teman-teman supaya diikuti sampai tuntas dengan harapan bahwa ilmu yang disampaikan nanti ini dapat kita sebarkan ke peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu menjadi putra putri sesuai dengan harapan. Langsung saja, sebelum kami mulai kegiatan diseminasi ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, karena kami dari 4 sekolah yang berbeda digabungkan dalam kegiatan ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Nah, saya sendiri, saya Abdul Syukur dari SDIT Insan Madani Kota Palopo. Kemudian di samping saya ada Ibu Erlin SPD, beliau dari SD 26 Pak Teknik. Kemudian di sebelah lagi ada Ibu Neneng Suryani dari SD Muhammadiyah Palopo. Kemudian yang paling ujung tuan rumah Ibu Ica. Nah, ini sudah terkenal sekali, artisnya kayaknya di sini. Ya, terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, mungkin selama ini kita sudah melakukan hal ini terkait dengan disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita adakan speaking dulu. Mungkin bisa. Nah, saya ada sedikit speaking, mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. 1, 2, 5, 3, 4, 2, 1, disiplin positif. Ternyata disiplin itu bukan pengaruh dari luar, tapi dari dalam diri kita. Bagaimanapun kita mengarahkan siswa, kalau memang dari hatinya belum bisa untuk melakukan yang namanya disiplin, maka dia tidak akan disiplin. Jadi yang perlu kita bangun di sini, Bapak Ibu, adalah motivasi intrinsipnya. Jangan hanya sekedar dimarah-marahi dari luar, kasih motivasi, tetapi bagaimana cara tak bisa membangun dari dalam. Nah, ini tantangan tak sebagai seorangannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesalahan serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Manusia memiliki nilai-nilai positif di dalam diri mereka. Ini sudah diyakini bahwa setiap orang itu pasti ada nilai positifnya. Senakal apapun peserta didik kita, pasti ada hal positifnya. Nah, kali dari siswa, nilai-nilai kebajikan dalam diri murid di sekolah ditumbuhkan melalui budaya positif. Nah, ini yang kita tumbuhkan di sekolah terkait dengan budaya positifnya, diharapkan menjadi motivasi intrinsik. Nah, jadi karena dengan institusi ini, kita menciptakan pribadi-pribadi siswa yang murid kita yang kuat. Dia selalu belajar dari kesalahannya. Kalau yang begini tak akan dibangun, terlambat lagi. Nah, dari bukan rasa takut yang timbul, tapi rasa tanggung jawab yang kita buat di dalam dirinya. Institusi memperbaiki hubungan, kayak misalnya tadi satu merobek buku, tapi karena yang satunya bukan cuma meminta maaf, tapi memberikan kembali buku yang serupa, misalnya dia ganti bukunya, kita bisa memperbaiki hubungan kedua siswa kita ini. Yang ketiga, institusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa pada saat siswa kita pertanyaan begini institusi, kira-kira apa nih mau bikin nak supaya temanmu ini bisa maafkan sih, mungkin minta maaf. Nah, kita tidak boleh bilang minta maaf kok, salah memang kok, itu perbedaannya. Mungkin minta maaf, iya. Nah, kadang anak begitu, anaknya polos. Kira-kira bagaimana supaya maaf tak ini atau kesalahan tak ini tidak terulang, atau maaf tak diterima oleh teman tak? Apa kata tadi? Nah, bagaimana supaya senang hati teman tak? Bukan tim, tapi tidak sekarang ya. Itulah restitusi. Kita menggiring anak untuk menebus kesalahannya sendiri. Kita menggiring, tetapi tidak memaksa sesuai dengan kemampuannya. Terus institusi mencari kebutuhan dasar. Kita harus bertanya dulu kayak tadi berkelahi. Tidak langsung hukum. Berdiri di sana. Sebenarnya orang bilang kalau memang nakal orang. Ada hal yang mendasari mereka berkelahi. Yang satu bela dirinya karena dia rusak bukunya. Yang satu karena ngejek yang kemarin. Nah, ada hal. Berarti hal masalah pengejekan dengan berbeda buku ini yang harus kita perbaiki.
Lanjut, fokus pada karakter. Betul, intinya restitusi adalah karakter, nilai atau harga dirinya, bagaimana supaya individu yang kita ciptakan, output ini berharga, memiliki nilai, karakter yang bagus. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Iya, kayak tadi proyek buku ya, solusinya dia bertanggung jawab mengganti bukunya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kita anak yang sudah berbuat salah jangan kita tekan, tapi kita buat dia menemukan apa yang harusnya dia lakukan supaya hal ini tidak dia lakukan lagi. Kadang kita mengukur anak-anak, terus dia bilang, begitu Dina. Nah, dia sepelekan hukuman dari kita. Bilang, hukum kecuali saya warna hukum kak, membersihkan apa, dia kasih malu-malu kak buku. Tapi supaya dia menemukan bahwa hal ini atas saya dapatkan karena kesalahanku, restitusilah kita lakukan, bukan menghukum dengan sepihak. Nah, jadi dengan restitusi kita mengembalikan pada kelompoknya, akhirnya dia sadar bahwa bersalah kak ini. Jadi nanti kalau ada temannya lagi, dia yang menasihati nanti, tapi tidak semudah memberikan telapak tangan, begitulah. Restitusi ini adalah hal yang berat karena nilai, karena pokok dari budaya positif ini adalah profil pelajar Pancasila. Itulah yang kita mau buat. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Atau untuk bertahan hidup, apa biasa kita butuhkan Bapak Ibu? Makanan. Untuk kebutuhan dasar yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Lanjut, kesenangan. Jangan sampai anak-anak tidak senang di dalam kelas karena bosan. Lanjut, kebutuhan yang terakhir kok, kebutuhan penguasaan. Ada anak biasa dalam satu kelas itu merasa dia adalah orang yang paling berkuasa. Kalau dia mau bicara, aku semua teman. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif atau posisi kontrol kita sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan jika siswa dan siswi kita sedang melakukan kesalahan. Penelitian dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang perlu diterapkan oleh seorang guru sebagai penghukum. Dia akan suka berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ternyata guru yang membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Yang ketiga yaitu posisi kita guru sebagai seorang teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi. Kita itu sebagai pengawas di dalam kelas atau di sekolah kita. Ya, biasa yang terakhir ini adalah manajer. Manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempertanggungjawabkan perilaku. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Stabilkan identitas, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu anak-anak.
kemudian kita validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan, ya. Kalau menstabilkan diri Guru penggerak tergerak.